Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktu ini kita masih mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus adalah nikmat kita masih diberikan keimanan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita masih diberikan taufik sehingga kita bisa melakukan amal saleh yang kita berharap Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita masih di dalam bab yang menjelaskan tentang berbagai macam perbuatan ataupun perkataan yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Kita sampai pada pasal yang ke-6 ya, Al-Faslus Sadis, yaitu pembahasan tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini merupakan salah satu perkara yang kita katakan bertentangan dengan tauhid. Karena tauhid seseorang ketika dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, dan dia juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, diibadahi, maka tauhid ini berkonsekuensi agar kita meyakini Allah lah yang berhak mengatur alam semesta. Allah lah yang berhak untuk memberikan aturan-aturan hukum kepada makhluk-makhluknya. Dan ini masuk pada ranah tauhid rububiyah. Demikian pula kita dengan tauhid kita kepada Allah Ta'ala dituntut untuk tunduk patuh ya, kepada aturan-aturan yang Allah terapkan atau yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita ya. Dari sini maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengikrarkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kita tertuntut untuk menjadikan hukum Allah Ta'ala sebagai salah satunya hukum yang mengatur kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak mengatur kita, dan kita juga harus benar-benar tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Dari sinilah maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan merupakan bagian dari tauhid, merupakan bagian dari keyakinan kita akan keesaan Allah Tabaraka wa taala, baik dalam rububiyahnya ataupun dalam uluhiyahnya. Sehingga apabila kita bicarakan tentang hal ini secara ilmiah, maka berhukum dengan apa yang Allah turunkan masuk dalam bagian tauhid rububiyah dan masuk dalam bagian tauhid uluhiyah. Masuk dalam bagian tauhid rububiyah adalah kita harus meyakini bahwasanya yang berhak memberikan hukum aturan kepada manusia atau makhluk seluruhnya adalah Allah Tabaraka wa taala. Tidak
Tidak ada yang berhak memberikan hukum kecuali hanya Allah. Sehingga di dalam Al-Quran kita dapati di antara firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini merupakan bagian dari tauhid rububiyah kita kepada Allah. Dan pembahasan ini, yaitu al-hukm, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, juga masuk di dalam pembahasan tauhid uluhiyah, di mana tauhid uluhiyah ini adalah berkaitan dengan perbuatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengharuskan kita untuk tunduk patuh kepada syariat tersebut, di mana syariat tersebut syariat yang lengkap, mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik hubungan dia dengan Tuhannya yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ataupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ataupun hubungan manusia dengan orang yang lain, baik itu dalam lingkup yang lebih kecil seperti keluarga, ataupun yang lebih luas dalam masyarakat di sekitar kita, atau bahkan yang lebih luas lagi dalam kehidupan bernegara. Maka semuanya ada aturan-aturan dari Allah Ta'ala. Maka seorang muslim, ya, yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, semestinya dia itu tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah, ya, menggunakan hukum-hukum Allah Ta'ala di dalam kehidupannya. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita yaitu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, ya, jelas bahwasanya ini merupakan perkara yang bertentangan dengan tauhid, yaitu berhukum atau menetapkan hukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini merupakan perkara yang bertentangan dengan tauhid. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, min muqtadal imani billahi taala wa ibadatihi al-khudu'u li hukmihi war ridha bi syar'ihi war ruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulih 'inda al-ikhtilafi fil aqwal wa fil aqaidi wa fil khusumat wa fid dima'i wal amwal wa sairil huquq. Kata beliau hafizahullah taala, di antara konsekuensi dari keimanan kepada Allah Ta'ala dan konsekuensi dari ibadah kepada Allah Ta'ala adalah al-khudu'u li hukmi, ketundukan terhadap hukum Allah Ta'ala, war-ridha bi syar'i, dan ridha terhadap syariatnya, war-ruju' ila kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada kitab sucinya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan, fil aqwal, dalam ucapan-ucapan ataupun dalam pernyataan-pernyataan, ataupun dalam wa fil aqaidi, dalam keyakinan-keyakinan, wa fil khusumat, dan dalam persengketaan, wa fid dima, dalam masalah darah, wal amwal, dalam masalah harta, wa sairil huquq, dan berbagai macam hak-hak yang ada. Maksudnya di sini penulis ingin menegaskan kepada kita bahwa kewajiban kita yang telah mengaku iman kepada Allah Ta'ala, yang telah mengaku beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah mengembalikan semua permasalahan dalam hidup kita kepada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam syariatnya untuk kita semua. Ini merupakan konsekuensi dari apa? Keimanan. Merupakan konsekuensi dari keimanan dan konsekuensi dari keharusan kita beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Fa innallaha huwal hakam. Taib. Apa yang beliau sampaikan di sini ini merupakan tauhid uluhiyah. Merupakan apa? Tauhid uluhiyah, di mana kita itu harus tunduk, di mana kita harus ridho, di mana kita harus kembali kepada kitab dan sunnah, dan seterusnya. Ini adalah merupakan tauhid uluhiyah. Lalu beliau mengatakan, fa innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, karena sesungguhnya Allah dialah al-hakam. Al-hakam adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang maha indah, salah satu di antara asmaul husna, al-hakam, di mana di antara maknanya adalah Allah Ta'ala dialah yang berhak untuk memberikan hukum, yang menetapkan hukum bagi seluruh makhluknya, di mana hukum Allah Ta'ala sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ada yang namanya hukum yani syar'i, ada namanya hukum qadha'i,
ya, atau kauni, ada namanya hukum jazai. Hukum syar'i yaitu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah terhadap kita. Allah Ta'ala mengatur bagaimana tindak tanduk kita seharusnya kita lakukan. Kemudian hukum kauni yaitu Allah Ta'ala mengatur kejadian-kejadian di alam semesta ini. Seperti misalnya seseorang dilahirkan sebagai laki-laki, seseorang dilahirkan berkebangsaan Indonesia, seseorang mendapatkan sakit, seseorang meninggal dunia dengan ajal usia sekian dan sekian gitu ya. Maka ini merupakan hukum kauni Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak mungkin bisa dihindari. Kemudian yang ketiga adalah hukum jazai, di mana Allah Ta'ala dialah yang menentukan dan menetapkan balasan-balasan bagi semua perbuatan manusia. Ya, ini. Jadi Allah Al-Hakam, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk memberikan ketetapan hukum, ya, aturan-aturan kepada makhluknya seluruhnya. Wa ilaihil hukmu, maka hanya kepada Allah hukum itu kembali, ya. Fayajibu 'alal hukami ayahkumu bima anzalallah wa yajibu 'alal ra'iyyati ayatahakamu ila ma anzalallahu fi kitabih. Maka wajib bagi para hukam itu, hukam ini jamak dari hakim, yaitu para penguasa. Wajib bagi para penguasa untuk menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Sesungguhnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang masalah menetapkan hukum tidak hanya ini berkaitan dengan para penguasa, bahkan setiap kita itu ya memiliki kewajiban untuk menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Seperti misalnya ketika kita sebagai kepala keluarga, di dalam keluarga kita, maka kita berwenang untuk menetapkan hukum dalam keluarga kita dengan apa yang Allah turunkan. Bagaimana kita bersikap dengan istri kita, bagaimana kita bersikap dengan anak-anak kita, maka kita dituntut untuk juga menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Semakin besar tanggung jawab seseorang dalam masyarakat, maka semakin besar juga kewajiban dia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Maka di sini beliau rahimahullah hafizahullah taala menegaskan bagi ini manusia yang diberikan kekuasaan lebih tinggi daripada yang lain, yaitu para penguasa, pemerintah. Maka beliau menegaskan mereka wajib untuk menetapkan hukum, memberlakukan hukum dengan apa yang Allah turunkan, tidak dengan hawa nafsu mereka, tidak dengan hukum-hukum buatan diri mereka. Dan sebaliknya beliau mengatakan wa yajibu 'ala ra'iyyah, kewajiban bagi para rakyat, ya, kita semua sebagai rakyat yang tinggal dalam suatu pemerintahan, dalam satu negara, wajib bagi kita untuk yatahakamu. Yatahakamu maknanya adalah berhukum atau mencari hukum, mencari ketetapan hukum. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan permasalahan, persengketaan, maka kita harus larinya kemana? Larinya kepada hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti misalnya dalam permasalahan yang diperselisihkan di antara masyarakat, ada satu permasalahan diperselisihkan oleh masyarakat, maka bagaimana kita harus bersikap? Maka kita harus mengembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini kewajiban rakyat untuk berhukum, ya, mencari hukum kepada apa yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah turunkan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira apa yang disampaikan penulis di sini sangat jelas ya, bahwasanya permasalahan kita ini, pembahasan kita ini merupakan pembahasan yang sangat penting ya, yang itu berkaitan dengan tauhid kita, kesempurnaan tauhid kita. Namun ingat, satu hal yang perlu kita waspadai dalam membahas perkara ini, ya kan? Karena ini perkara yang memang seringkali timbul pemahaman yang keliru dalam masalah ini, bahwasanya sebagian orang bersikap melampaui batas dan sebagian orang meremehkan dalam semua perkara seperti itu, termasuk dalam perkara ini ya. Dalam masalah kewajiban berhukum dengan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ada orang-orang yang melampaui batas ya, dan ada orang yang meremehkan. Orang yang meremehkan bagaimana? Orang yang meremehkan jelas mereka menganggap bahwasanya hukum Allah Ta'ala itu tidak berbeda dengan hukum manusia,
Dan ini adalah kekeliruan yang fatal. Karena anggapan seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran yang besar. Menganggap bahwasanya hukum Allah sama dengan hukum manusia. Maka ini merupakan kekeliruan yang besar. Bisa menjerumuskan seseorang ke dalam apa? Kekafiran yang besar. Ini sikap meremehkan yang harus kita tinggalkan. Kita harus meyakini bahwasanya kita wajib untuk berhukum dengan hukum Allah. Nah, kemudian ada sikap yang bersikap orang-orang yang bersikap melampaui batas dalam hal ini. Di mana mereka menggeneralisir, memukul rata orang-orang yang menetapkan hukum dengan selain hukum Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka mudah menvonis kafir kepada siapa saja orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah tabaraka wa taala. Dan ini biasanya adalah sikapnya orang-orang Khawarij semenjak zaman dahulu. Orang-orang Khawarij semenjak zaman dahulu mereka mengambil sikap ekstrim seperti ini, sikap yang melampaui batas seperti ini, sampai-sampai mereka di antara salah satu seruan yang mereka sering serukan, yang mana itu sesungguhnya adalah merupakan kalimat yang benar, tetapi mereka niatkan atau mereka tujukan dengan makna dan pemahaman yang batil. Mereka sering melontarkan atau mengungkapkan firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Ta'ala. Mereka sering melontarkan kalimat ini yang itu diambil dari Al-Quran, dan ini adalah kalimat yang hak, tetapi mereka memahaminya dengan kebatilan. Mereka memukul rata siapa saja yang menetapkan suatu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran misalnya, mereka hukumi kafir. Sehingga para sahabat zaman dahulu yang ketika terjadi persengketaan di antara para sahabat, kemudian dari dua kelompok para sahabat itu mengirimkan wakil masing-masingnya, dari pihak Muawiyah dan pihak Ali mengirimkan wakil masing-masing untuk berunding kemudian menetapkan hukum. Ini sahabat-sahabat ini dikafirkan oleh orang-orang Khawarij karena mereka menganggap para sahabat ini membuat hukum selain Allah tabaraka wa taala. Ini sikap melampaui batas, dan sikap seperti ini nampaknya diadopsi oleh sebagian orang-orang di zaman ini, di mana ketika mereka melihat pemimpin kaum muslimin yang tidak sempurna dalam memberikan hukum kepada rakyatnya, ada banyak kekurangan dalam memberikan hukum kepada rakyatnya, maka mereka langsung menggunakan ayat-ayat yang mengancam ataupun menetapkan kekafiran orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala, sehingga mereka mengatakan pemerintah itu telah kafir. Akhirnya apa? Ketika pemerintah telah kafir, mereka pun membolehkan memberontak kepada pemerintah tersebut. Ini merupakan kekacauan yang luar biasa disebabkan karena salah paham dalam masalah ini. Maka di sini kita harus memahami dengan baik tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ini memang merupakan perkara yang berbahaya, dosa yang sangat besar, bertentangan dengan tauhid, tetapi permasalahannya ada rincian sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Insyaallah nanti kita akan berikan rincian tersebut pada kesempatan yang ada insyaallah. Di sini kemudian beliau mengatakan, qala ta'ala fi haqqil wulah. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan al-wulah. Al-wulah adalah jamak dari wali. Ini penguasa kaum muslimin. Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Ini berarti siapa yang dimaksud? Para penguasa. Walaupun lafalnya umum, tetapi di antara yang dituju yang utama adalah para penguasa. Walaupun kita semua pun masuk dalam hal ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum, dan jika kalian memberikan hukum, menetapkan hukum bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adli. Allah memerintahkan agar kalian menetapkan hukum, memberikan hukum dengan keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Yang dimaksud dengan keadilan adalah apa yang Allah turunkan, karena tidak ada keadilan kecuali harus sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Apabila ada sesuatu yang dianggap sebagai keadilan, namun ternyata itu bertentangan dengan apa yang Allah turunkan, maka ketahuilah bahwasanya itu hakikatnya bukan keadilan.
Kita ambil contoh. Misalnya Allah Ta'ala telah menetapkan bahwasanya dalam masalah warisan ya, seorang wanita dan seorang laki-laki yang setara statusnya sebagai anak, seorang mayit, anak seorang yang telah meninggal dunia, sama-sama anak kandung, satu laki-laki satu perempuan, Allah Ta'ala menetapkan perbedaan jatah warisan bagi keduanya. Yang laki-laki mendapatkan berapa? 2 bagian dari jatah wanita. Jadi laki-laki mendapatkan 2, wanita mendapatkan apa? 1. Maka kita katakan keadilan dalam masalah warisan 2 anak tersebut adalah laki-laki mendapat 2, wanita mendapat 1. Tidak kita katakan keadilan dalam hal ini adalah setara, sama, laki-laki 1, wanita 1. Itu bukan keadilan. Ya. Jadi keadilan itu harus kita timbang dengan syariat Allah. Karena sesungguhnya yang mengetahui mana saja yang pas bagi manusia, mana saja yang tepat bagi manusia, mana saja yang maslahat bagi manusia, dan mana saja yang madarat bagi manusia, yang mengetahui hakikatnya adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga manusia yang akalnya terbatas, pemahamannya terbatas, tidak mungkin bisa memahami tentang ataupun tidak mungkin bisa menentukan sebuah keadilan ya dengan akalnya sendiri. Dia harus dituntun oleh siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan syariatnya. Ya, jadi antahkumu bil adli, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para penguasa untuk memberikan hukum dengan keadilan. Tentunya maksudnya adalah bukan keadilan yang dinilai oleh akal masing-masing penguasa, tidak. Karena tentunya akal manusia itu banyak sekali yang mempengaruhi. Ya. Keterbatasan ilmu mempengaruhi akal. Kemudian juga perasaan manusia mempengaruhi akal. Kemudian juga tujuan-tujuan manusia ya mempengaruhi akal. Syahwat hawa nafsu mempengaruhi akal, bisa dipengaruhi akal oleh itu semua. Sehingga akal itu terkadang apa? Melihat sesuatu yang baik dianggap sebagai yang buruk, dan melihat sesuatu yang buruk dianggap sebagai yang baik. Itulah akal manusia. Tidak semuanya baik, tidak semuanya bagus, tidak semuanya akal itu sehat. Ada akal yang sakit, ada akal yang rusak, ya kan? Tetapi akal yang sehat adalah akal yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Maksudnya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi keadilan ini adalah apa yang Allah turunkan. Kemudian waqala fi haqqir ra'iyah, Allah Ta'ala berfirman terkait dengan para rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah oleh kalian. Hendaknya kalian mentaati Allah, hendaknya kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ulil amri, penguasa di antara kalian. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati Allah secara mutlak, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam juga secara mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Adapun ketaatan kepada ulil amri, maka Allah Ta'ala tidak mengulangi kalimat ati'u, tidak mengulangi kata perintah ati'u, tapi hanya dikatakan wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa di antara kalian. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu sifatnya tidak mutlak. Artinya apa? Ulil amri itu kan manusia, maka tidak boleh ditaati ya, manusia biasa maksudnya ya, bukan Rasul, bukan utusan Allah, tidak boleh ditaati dalam perkara-perkara yang hal itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ulil amri manusia biasa, tidak dibimbing langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga seringkali dia melakukan kesalahan-kesalahan, seringkali dia melakukan kekeliruan. Bahkan bisa jadi ulil amri itu terpengaruh oleh hawa nafsunya, terpengaruh oleh teman-teman buruknya. Maka bisa jadi seorang ulil amri ya, memberikan perintah kepada rakyatnya dengan perintah yang hakikatnya merupakan maksiat. Maka dalam perkara ini kita nggak boleh taat kepada ulil amri. Tapi dalam perkara lain yang bukan merupakan maksiat, tetap harus apa? Taat. Karena Allah mengatakan wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri di antara kalian. Maka dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-Khaliq. Maka para rakyat ini sesungguhnya dituntut untuk apa?
taat kepada ulil amri selama tidak dalam perkara maksiat. Selama tidak dalam perkara maksiat. Ya. Fa in tanaza'tum, lalu Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, dalam satu perkara. Di sini Allah Ta'ala menggunakan lafal nakirah. Nakirah ini ketika disebutkan dalam bentuk kalimat bersyarat seperti ini, ya, apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kalimat atau isim nakirah ini, kata yang bertanwin ini, syai', mengandung makna umum. Apa maksudnya mengandung makna umum? Yaitu mencakup sesuatu apa saja. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, apapun perkaranya, apakah misalnya perkara dalam masalah harta, ya, persengketaan masalah harta, atau mungkin perselisihan dalam masalah apa ya, tata cara ibadah, mana yang benar nih antara A dan B misalkan gitu, atau mungkin perselisihan dalam apa sajalah, semua masalah yang kita perselisihkan, maka Allah Ta'ala mengatakan farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kembalikan kepada kitab sucinya Allah, kembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, karena di dalam kitab suci Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW sudah termaktub atau termuat di sana, ini kaidah-kaidah yang mencakup semua perkara-perkara yang barangkali baru terjadi di zaman ini, sehingga semua permasalahan kehidupan manusia itu ada solusinya di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Walaupun tentu saja yang bisa memahami solusi itu adalah orang-orang yang berilmu, para ulama, yang mereka bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa mengambil kaidah-kaidah besar dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menerapkan dalam perkara-perkara yang baru terjadi di umat manusia. Bukankah banyak sekali ya perkara-perkara baru ya di zaman ini modern ya, jual beli yang baru yang zaman dahulu tidak ada. Bagaimana? Apakah dalam syariat Islam itu ada solusinya, ada penjelasan hukumnya? Tentu saja ada. Walaupun tidak ada secara nas diterangkan, misalnya jual beli secara online, ya kan? Ada nggak di dalam Al-Quran keterangan, dalam hadis juga keterangan jual beli secara online hukumnya demikian-demikian, dropship hukumnya demikian-demikian? Nggak ada. Tetapi Al-Quran dan hadis secara global telah memberikan apa? Kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang besar yang para ulama bisa mengambil istinbat hukum untuk perkara-perkara yang baru. Makanya perkara apa saja yang diperselisihkan manusia semenjak dahulu kala sampai pun sekarang, sampai pun yang akan datang, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ya, kembalikan ke sana. Ya. Maka kata Allah Ta'ala, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Sikap kita mengembalikan permasalahan-permasalahan yang ada kepada kitab suci Allah Ta'ala, Al-Quran, dan kepada hadis Rasulullah SAW, ya, sikap kita seperti ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Maka mafhumnya bagaimana? Mafhumnya adalah ketika ada seseorang yang dihadapkan pada suatu permasalahan, kok kembalinya bukan kepada kitab suci, bukan kepada hadis Rasulullah SAW, kembalinya bukan kepada hukum ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembalinya bukan kepada aturan-aturan dan syariat Allah Ta'ala, maka ada sesuatu dalam keimanannya. Jelas? Ya, jadi ada permasalahan-permasalahan kok larinya kepada hukum selain hukum Allah. Maka ini apa? Ada sesuatu dalam keimanannya. Nah, sesuatunya ini nanti bisa merupakan kekafiran yang besar, bisa merupakan kekafiran yang kecil, ya. Tergantung kondisi orang tersebut. Intinya ada sesuatu dalam keimanannya, gitu kan? Tidak sempurna keimanannya atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Kalau dia itu dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi kok kembalinya bukan kepada hukum Allah, kembalinya bukan kepada syariat Allah, kembalinya bukan kepada Alkitab dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah mengatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan hal itu yakni sikapmu yang mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan itu kepada kitab suci dan hadis Rasulullah SAW itu lebih baik dan lebih bagus ta'wila akibatnya. Ya. Hal itu lebih baik dan lebih bagus apa? Akibatnya. Tentunya demikian, karena apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala dialah yang mengetahui secara detail tentang makhluk-makhluknya, tentang diri kita manusia, sehingga Allah Ta'ala juga yang mengetahui mana yang terbaik untuk kita, mana yang buruk untuk kita,
dan Allah Ta'ala sangat kasih sayang terhadap kita, tidak mungkin memberikan syariat yang menjerumuskan kita ke dalam keburukan, tidak mungkin. Maka ketika kita mau mengembalikan semua permasalahan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, maka itu pasti akan berakibat baik, pasti akan berakibat baik. Ya, sebagai contoh yang sering saya sampaikan, yaitu kita ambil contoh yang mudah, yaitu hukum-hukum terkait jinayat, kejahatan-kejahatan, ya, seperti misalnya membunuh. Maka dalam syariat Islam itu ada hukum apa? Qisas, ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Qisas itu apa sih qisas? Qisas itu kan apabila ada orang yang berbuat jahat membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia dihukum apa? Bunuh juga, ya kan? Jadi qisas itu pembunuhan terhadap orang yang berbuat jahat. Namun Allah mengatakan apa? Dalam hukuman qisas ada hayah, ada kehidupan. Padahal qisas itu kan membunuh, ya, mematikan manusia, tapi kok Allah mengatakan wa fil qisasi hayat, ada kehidupan. Kenapa? Karena dengan ditegakkannya qisas, hukuman qisas seperti ini, orang melihatnya, ya kan, maka mereka akan berpikir lebih jauh lagi ketika memiliki hasrat untuk membunuh orang lain, sehingga keamanan lebih terjamin. Demikian pula perzinahan, ya, dosa zina yang juga merupakan dosa yang sangat keji. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, zina itu adalah dosa yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk. Allah Ta'ala memberikan hukuman yang besar untuk para pelaku zina. Orang yang berbuat zina padahal dia telah menikah dihukum apa? Rajam. Ya. Tahu rajam enggak? Rajam itu dengan dilempar batu yang tidak besar banget, tidak kecil banget, terus sampai dia mati. Na'udzubillah. Jadi Masya Allah, hukuman yang paling ngeri itu, ya. Kalau dibunuh cuma sekedar penggal, celeng, selesai sudah. Tapi kalau zina dirajam, suruh merasakan batu yang Masya Allah. Kenapa demikian? Karena ketika orang berzina itu rasa nikmatnya itu menjulur ke seluruh tubuh, maka hukumannya pun harus rasa sakit yang menjulur ke seluruh tubuh sesuai dengan dosanya sampai mati. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam menerapkan hukum zina ini diharuskan untuk disaksikan oleh kaum mukminin. Nggak boleh bersikap sayang ataupun kasihan terhadap orang yang dihukum ini. Apa tujuannya? Tujuannya agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Ini sehingga betul yang Allah katakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Contoh yang ketiga tadi yang saya sebutkan tentang masalah warisan. Yang masalah warisan tadi, seorang wanita diberi jatah 1, laki-laki diberi jatah berapa? 2. Seakan-akan orang yang berpikiran dangkal mungkin akan mengatakan ini nggak adil, ini nggak sama, gitu kan. Tapi keadilan itu adalah dalam syariat Allah. Kenapa demikian Allah telah memberikan warisan seperti itu berbeda? Maka ketahuilah bahwasanya yang namanya wanita itu bagaimanapun statusnya, dia itu di bawah laki-laki. Maksudnya di bawah diurusi oleh laki-laki. Ketika wanita itu menjadi anak, masih menjadi anak sebagai seorang anak, maka diurusi oleh siapa? Bapaknya. Ketika dia dewasa dan menikah, diurusi oleh siapa? Suaminya. Ketika dia menjadi tua, suaminya sudah meninggal dunia, tidak ada yang ngurusin, diurusi oleh siapa? Anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Intinya adalah wanita itu senantiasa diusahakan ada laki-laki yang mengurusinya. Sehingga harta laki-laki itu untuk dirinya sendiri dan untuk mengurusi para wanita yang ada di sekitarnya ataupun mengurusi orang lain. Sedangkan wanita itu hartanya untuk diri dia sendiri, ya kan? Maka Allah Tabaraka Ta'ala dengan keadilannya, wanita itu diberikan 1 dan laki-laki diberikan 2. Karena laki-laki nanti akan bertanggung jawab mengurusi orang lain, entah itu anaknya, entah itu saudaranya, saudarinya, entah itu ibunya, entah itu orang lain, diurus oleh laki-laki. Adapun wanita, hartanya bisa dia simpan untuk dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban wanita itu memberikan nafkah kepada keluarga, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Ya, para laki-laki itulah yang memimpin para wanita. Dan mereka para laki-laki inilah yang akan menafkahi keluarga, bukan wanita. Jadi bukan wanita yang menafkahi keluarga, tetapi laki-laki yang menafkahi keluarga. Nah, sehingga nampak sekali keadilan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Mas? 3 menit. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian di sini ya, jadi apa yang beliau sampaikan di sini ya, bahwasanya kewajiban untuk mengembalikan semua permasalahan kepada hukum Allah Ta'ala itu kewajiban yang berlaku bagi semua orang, baik sebagai penguasa ataupun sebagai rakyat. Jelas ya? Jadi bukan hanya kalimat-kalimat tentang masalah hukum ini hanya tertuju kepada penguasa. Kita pun wajib untuk memperhatikan masalah ini. Ada yang menceritakan tentang kejadian yang dialami Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang menyampaikan Syekh Sulaiman Ruhaili menceritakan tentang apa yang dialami oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terkait dengan orang yang memahami dengan salah tentang masalah kewajiban berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Ada seorang ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ini sholat Jumat di satu masjid, ada khatib yang berkhutbah, yang dia dalam khutbahnya itu luar biasa menggebu-gebu. Dia menyampaikan kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Tabaraka Ta'ala dan haramnya berhukum dengan selain hukum Allah. Bahkan dia mengatakan kafirnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Tabaraka Ta'ala. Namun orang tersebut dalam penampilan dirinya ya, tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Seperti apa? Seperti misalnya jenggotnya dia pangkas habis, kemudian ya pokoknya dalam penampilannya tidak menampakkan dia menerapkan hukum-hukum Allah Tabaraka Ta'ala. Maka ketika khutib ini selesai, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berbincang kepada orang tersebut, ya kan? Dan singkat cerita intinya adalah Syekh Al-Albani mengingatkan bahwasanya ayat yang berkenaan dengan haramnya berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala ini sifatnya umum. Ya, sifatnya apa? Umum. Bukan hanya berlaku pada masalah-masalah tertentu, bukan hanya berlaku pada orang-orang tertentu. Ya, kalau kita lihat Allah Ta'ala mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah dalam ayat ya, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini ayat yang biasanya dibawakan oleh mereka orang-orang Khawarij. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini biasanya mereka bawakan dan ditujukan kepada siapa? Para penguasa saja. Maka perhatikanlah ayat tersebut, Allah Ta'ala menggunakan kalimat man. Man ini dalam bahasa Arab termasuk isim mausul atau isim syarat ya, isim syarat di sini. Isim syarat. Dan dia termasuk lafal umum. Siapa saja. Tidak hanya tertuju pada pihak tertentu, tapi siapa saja. Bisa hakim, penguasa, bisa juga rakyat. Bisa orang yang memiliki kekuasaan, bisa orang yang tidak memiliki kekuasaan kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri, ya. Individu tersebut juga masuk dalam kalimat man ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Kemudian Allah mengatakan bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan, ma ini juga termasuk isim mausul yang lafal umum juga. Apa saja yang Allah turunkan, tidak terbatas pada perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah hukuman-hukuman hudud ataupun pelaku kejahatan seperti qisas, potong tangan, rajam. Tidak hanya itu saja, bahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan diri kita itu hendaknya apa? Kita terapkan padanya apa yang Allah turunkan. Kita menyikapi tubuh kita, berpenampilan, bagaimana kita berpenampilan sesuai dengan hukum Allah? Harus menutup aurat, tidak boleh membuka aurat. Ini termasuk apa? Berhukum dengan hukum Allah. Maka kalau misalkan ayat ini difahami sebagaimana orang-orang Khawarij, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala maka dia kafir semuanya, ya kan? Dalam perkara apa saja, pantaslah orang-orang Khawarij itu apa? Mengkafirkan orang-orang
banyak. Pelaku dosa besar apapun dikafirkan oleh mereka. Ya. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ini telah diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah kufrun duna kufrin. Ya, kekafiran yang dimaksud di sini adalah kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, dia adalah kekafiran yang kufur asghar. Tapi dia merupakan dosa yang sangat besar dan bisa berubah menjadi kufur akbar dalam kondisi-kondisi tertentu yang nanti insyaallah kita akan sampaikan perinciannya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Ya, jadi intinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang sangat-sangat penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita tergelincir dalam hal ini, karena ketergelinciran dalam masalah ini bisa menjerumuskan kita ke dalam pemahaman yang salah, yang bahkan bisa merusak pemahaman kita, merusak juga stabilitas kondisi masyarakat dan seterusnya. Insya Allah kita masih ada banyak yang akan kita baca dari penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan ini. Cukup banyak di sini ya, cukup panjang, maka mudah-mudahan kita bisa sabar untuk membacanya walaupun tidak kunjung selesai. Baik, barangkali ini saja yang kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Akhir wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.